Assalamualaikum, hai semuanya. Perkenalkan, saya Aulia Mutiara Nurusabila dengan NIM 2115301047. Saya dari Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah etiko-legal yang diberikan oleh Ibu Ima Wastiani SKM SSTMkes. Materi yang akan saya bahas yaitu pentingnya landasan hukum dalam praktik profesi kebidanan. Yang pertama yaitu definisi hukum. Hukum merupakan himpunan peraturan yang diciptakan oleh pihak berwenang dan hidup di dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa saja yang tidak mau patuh mentaatinya. Aspek hukum dan keterkaitannya dengan pelayanan atau praktik bidan dan kode etik. Bidan merupakan suatu profesi yang selalu mempunyai ukuran atau standar profesi. Standar profesi bidan yang terbaru diatur dalam Kemenkes RI nomor 369-Menkes-SK-3-2007 yang berisi mengenai latar belakang kebidanan. Dasar hukum dalam praktik kebidanan yaitu berupa norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggaraan tindakan pelayanan kesehatan terutama kebidanan. Dikarenakan dasar hukum berbeda dengan hukum dasar, maka dasar hukum dalam praktik kebidanan yaitu Undang-Undang Kebidanan, Undang-Undang Kesehatan RI, Peraturan Menteri Kesehatan RI, dan lain-lain. Kode etik bidan di Indonesia. Etika adalah peraturan tentang tingkah laku yang hanya berisi kewajiban saja dan mengatur apa yang baik dan tidak baik, sedangkan kode etik dibuat oleh organisasi profesi. Bidan berupaya semaksimal mungkin. Sebagai contoh, perikatan atas dasar perjanjian adalah ketika pasien datang ke tempat praktik kerja untuk memperoleh pelayanan kebidanan, maka keterikatan yang terjadi atas dasar perjanjian. Tujuan kode etik. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat dan antar profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, dan yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Hak-hak pasien dan persetujuannya untuk bertindak. Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku. Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil, dan jujur. Pasien berhak memperoleh pelayanan kebidanan sesuai dengan profesi bidan tanpa diskriminasi. Pasien berhak memilih bidan yang akan menolongnya sesuai dengan keinginannya. Pasien berhak mendapatkan informasi yang meliputi kehamilan, persalinan, nifas, dan bayinya yang baru dilahirkan. Pasien berhak mendapat pendampingan suami atau keluarga selama proses persalinan berlangsung. Pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Pasien berhak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat kritis dan pendapat etisnya tanpa campur tangan dari pihak luar. Pasien berhak menerima atau menolak bimbingan moral maupun spiritual. Pasien berhak meminta atas privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita, termasuk data-data medisnya. Pasien berhak mendapatkan informasi yang meliputi penyakit yang diderita, tindakan kebidanan yang akan dilakukan, alternatif terapi lainnya, prognosanya, perkiraan biaya pengobatannya. Pasien berhak menyetujui atau memberikan izin atas tindakan yang akan dilakukannya oleh dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya.
Pasien berhak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya. Pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis. Pasien berhak mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya kasus malpraktik. Pasien berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit. Pasien berhak meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di rumah sakit tersebut terhadap penyakit yang dideritanya. Pasien berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya. Tanggung jawab bidan dalam praktik kebidanan. Yang pertama, tanggung jawab terhadap peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap penyimpanan pendokumentasian. Yang keempat, tanggung jawab terhadap klien dan keluarganya. Yang kelima, tanggung jawab terhadap profesi. Dan yang keenam, tanggung jawab terhadap masyarakat. Tanggung gugat. The United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery, and Health Visiting dalam sebuah praktik kebidanan menyatakan, setiap bidan yang melaksanakan praktik kebidanan bertanggung gugat terhadap praktiknya dalam lingkungan praktik apapun. Kode tingkah laku profesional menyatakan, setiap perawat, bidan, dan penilik kesehatan yang sudah terdaftar seharusnya bertindak setiap waktu dengan cara yang memperkuat kepercayaan dan keyakinan masyarakat untuk mempertahankan dan meningkatkan pemahaman dan reputasi profesi yang baik untuk melayani kepentingan masyarakat dan yang terpenting adalah untuk melindungi kepentingan individu, pasien, dan klien. Prinsip penting dalam kutipan tersebut adalah pertanggungjawaban secara individu, kepercayaan masyarakat, dan keyakinannya. Namun, dalam membuat garis besar sifat tanggung jawab kebidanan sudah jelas bahwa UKCC mengharapkan tanggung gugat menjadi lebih luas daripada tanggung gugat terhadap klien secara individual, terhadap kewajiban yang jelas pada profesi dan pada masyarakat secara umum. Oleh karena itu, bidan sebagai pelaku tugas profesional dapat diminta pertanggungjawabannya baik secara hukum maupun berdasarkan etika profesi. Tanggung jawab hukum dikenal dengan sebutan gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. Sedangkan tanggung jawab berdasarkan etika profesi dikenal gugatan atau pertanggungjawaban dari Majelis Kode Etik Profesi. Standar praktik kebidanan. Standar praktik kebidanan terdiri atas 9 standar. Standar yang pertama yaitu metode asuhan. Metode asuhan meliputi pengumpulan data, penentuan diagnosa, perencanaan pelaksanaan, evaluasi, dan dokumentasi. Standar yang kedua yaitu pengkajian. Pengumpulan data tentang status kesehatan klien dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Standar yang ketiga yaitu diagnosa kebidanan. Diagnosa kebidanan dirumuskan berdasarkan analisis data yang telah dikumpulkan. Standar yang keempat yaitu rencana asuhan. Rencana asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnosa kebidanan. Standar yang kelima yaitu tindakan. Tindakan kebidanan dilaksanakan berdasarkan rencana dan perkembangan keadaan klien. Standar yang keenam yaitu partisipasi klien. Tindakan kebidanan dilaksanakan bersama-sama atau partisipasi klien dan keluarga dalam rangka peningkatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan. Standar yang ketujuh yaitu pengawasan. Monitor atau pengawasan terhadap klien dilaksanakan secara terus-menerus dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan klien. Standar yang kedelapan yaitu evaluasi. Evaluasi asuhan kebidanan dilaksanakan terus-menerus seiring dengan tindakan kebidanan yang dilaksanakan dan evaluasi dari rencana yang tidak dirumuskan. Standar yang kesembilan yaitu dokumentasi.
Asuhan kebidanan didokumentasikan sesuai dengan standar dokumentasi asuhan kebidanan yang diberikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.